Viral di media sosial bahwa anggota DPR RI yang juga artis Denny Cagur diduga mempromosikan judi online. Dia sendiri sudah pernah masukin anaknya. Jangan melawan netizen Indonesia, apalagi netizen Jabar. Kalau Denny Cagur ikut-ikutan nyinyir soal kebijakan KDM, jujur saja kita bingung. Ini mau ngelawak atau ngelawan? Ya setirnya pun banyak orang habis diajak ngobrol sambil lalu di warung kopi. Nada bicara dan isinya kayak disuruh, bukan dari kerasahan hati sendiri. Tuh kan? Kenapa lu Denny baru bersuara sekarang? Lupa. Baru jadi wakil artis wakil rakyat maksudnya. Atau wakil partai. Coba apa tuh Bang jalan keluarnya yang benar? Yang bagus, yang baik apa? Berat. Lebih baik abang udah boomingin lagi aja goyang Bang Jali punya abang. Itu dulu kan sampai mendunia. Ya terpaham geningan. Terpaham ngomong ngerang-ngerang diri sorangan itu. Ya guys PDI. Aduh ampun, PDIP, PKS, PKB. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan sebanyak 76 komisi yang ada di Komisi 2 DPRD sebaiknya dibubarkan. Ahok mengatakan KPAI. Dia bilang saya tidak ngerti undang-undang. Ayo loh. Saya bilang justru kamu yang tidak ngerti undang-undang. Sudah gue ini ngebahas KPAI. Dia lagi. Enak banget bahasanya dia kon. Iya bang. Nyuruh Kang Deddy tuh program yang bocah taruh di barak di stop. Buset deh, licin lak-lakan lu kayak minyak blendo. Program bagus banget itu. Besok mah kata gue saran ini mah gaji KPAI mendingan gue harian lepas. Tuh sehari gocap. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membahendol. Gimana kabar teman-teman? Semoga kalian tuh sehat-sehat selalu dan semoga rezeki kalian selalu berjalan dengan lancar. Oke. Topik kita kali ini ada lumayan eksklusif banget. Yang pertama adalah mengenai KPAI dan juga mengenai Denny Cagur. Wah, ini seru nih. Semuanya bakal gue gabungin dan gue persembahkan untuk kalian semuanya. Langsung aja yuk kita gas, kita menuju TKPN. Play. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan sebanyak 76 komisi yang ada di Komisi 2 DPRD sebaiknya dibubarkan. Ahok mengatakan 76 komisi, gila banyak banget ya di Indonesia ini ya. Minta dibubarkan. Gua nggak tahu ini video kapan ya. Yang jelas sih ini zamannya dulu Pak Ahok lagi menjabat jadi gubernur kah? Karena kan dia terkenal dengan pemimpin yang lumayan galak gitu ya, tapi tegas gitu galaknya ya. Komisi itu hanya menghamburkan uang negara saja. Komisi yang keblinger tidak jelas menjalankan fungsinya. Lebih baik bubarkan, jangan sampai habisin uang negara, masih banyak rakyat miskin. Nah sekarang sama kan, saya bukan bilang mau kayak komisi KPAI. Dia bilang saya tidak ngerti undang-undang. Ayo loh. Saya bilang justru kamu yang tidak ngerti undang-undang. Anak memang punya hak untuk sekolah. Negara wajib menyekolahkan mereka. Tapi ketika hak anak itu dipakai menghilangkan hak anak orang lain, dia harus dihukum. Karena ada dalam undang-undang itu juga mengatur kan, bahwa dia harus ikut tertib hukum gitu. Oke, gimana menurut kalian? Ini video lama loh guys. Ini baru diupload sekitar kurang lebih 10 jam yang lalu ya. Saking resahnya kalian netizen sampai sengulik ini kalian. Nama akunnya Reski. Jadi selain Komisi DPR RI Komisi 13 yang sudah merosting habis bahkan mempertanyakan tugasnya apa, sampai dipanggil macan ompong lah segala macam lah. Pokoknya habis lah ya sama Komisi 13. Era dulu pun lembaga yang satu ini sudah pernah terancam dibubarkan. Tapi nggak tahu kenapa ya lembaga yang satu ini masih bertahan sampai sekarang. Jadi bener kata Ahok, ngambur-ngamburin uang negara doang. Maaf. Maaf ya pada teman-teman ya. Apa nih KPAI? Oh KPAI. Oke, gue curiga nih. Kayaknya video apa nih? Roasting kah? Parodi kah? Kita gas. Mang. Hah? Mang.
Lagi ngapain? Lagi ngawasin anak-anak, Mang Iwan. Diminta sama orang tuanya buat ngawasin? Enggak. Ya terus kenapa mama ngawasin anak-anak? Mang Iwan gimana? Gimana sih? Mengawasi anak-anak itu penting, Mang Iwan. Makanya nih saking pentingnya sampai-sampai negara bikin lembaga khusus buat pengawasan anak-anak. Oh gitu? KPAI namanya. Oh KPAI? Berat. Nah, saking pentingnya lagi, gaji pengawasan anak-anak itu gede. Yang anggotanya aja 21 juta. Terus yang wakil 24 juta. Hanya 26 juta. Tuh saking pentingnya ngawasin anak-anak. Cuma ngawasin doang itu? Saya juga pengen ngerasain gaji gede kayak gitu. Iya, cuma masalahnya emang mama anggota KPAI. Iya. Siapa yang ngegaji mama? Siapa yang ngegaji saya? Aduh, lembaga satu ini sudah ada yang bikin parodi. Aduh, si Mamang ya. Mamang siapa yang nggak gaji? Kalau KPAI mah enak, yang nggak gaji pemerintah, Mang. Gede-gede gajinya, Mang. 20.000 ke atas ya. Apalagi ketuanya 26. Ngawasan doang, Mang. Lah, Mamang ngawasan siapa yang nggak gaji? Tetangga maneh, Mang. Kata gue kayak apa? Oke, Bang. Deh. Jadi orang sudah gue ini ngebahas KPAI. Dia lagi. Ada apa itu ucapannya yang kira-kira bikin kita ambek pada nonton dan bikin urat leher pada menjelut. Enak banget bahasanya dia, Kon. Iya, Bang. Nyuruh Kang Dedi tuh program yang bocah taruh di barak di stop. Buset deh, licin lak-lakan lu kayak minyak blendo. Program bagus banget itu di stop. Kalau emang tuh bocah mau disuruh di stop, bawa tuh anggota KPAI tuh, satu anggota 5 bocah aja tuh. Didik sono rumah lu, apa seminggu apa 2 minggu. Setuju gue. Gue Pengen tahu itu bocah jadi apa. Rasain lo. Apa jadi pesor, lontong, apa calabia. Maunya gue mah kalau misalnya emang orang mau bantuin mah diem. Jedog, dakom, angkop kek, sambil main kokekan. Lah sekolah pada tinggi-tinggi banget, pemikirannya pada rebah. Gaji pada segede-gede gaban. Buset. Besok mah kata gue saran ini mah. Gaji KPAI mendingan gue harian lepas. Tuh, sehari gocap 80.000 sama makan sama transport. Yang urupnya gajinya gede mah guru-guru honorer. Yang pada di pelosok. Setuju. Yang kalau ngajar dengkul tuh, kaki pada belepot. Bener, Bang. Mendingan ya guru no honorer yang gajinya gede mah ketahuan emang dia mengurusin bocah, mendidik bocah yang pada pengen cerdas. Tuh. Aduh. Hayo loh ya. Di saat dia sedang mempertajam kritikannya terhadap program Deddy Mulyadi, justru para netizen sedang mengulik dengan lembaga yang satu ini. Wah. Akhirnya sekarang KPAI vs KDM, bukan KPAI vs netizen. Karena gue ngerasa netizen Indonesia nih gila nguliknya nggak tanggung-tanggung ya. Jadi video lama muncul, ternyata lembaga ini pernah mau terancam dibubarkan oleh seorang Bapak Ahok gitu ya. Sewaktu mungkin lagi menjabat gubernur Jakarta kali. Mungkin ya, tapi gua nggak tahu ya. Karena itu video lama banget gitu. Nah, belum. Benar-benar KPAI udah putus urat malunya. Udah dibully, dikritik, disuruh bubarin lembaganya, masih aja ngebacot. Sekarang malah nyuruh berhentiin dulu program Kang Deddy Mulyadi, kirim anak bermasalah ke barak militer. Berat. Dari nama lu juga udah salah, Komisi Perlindungan Anak, tapi kerja lu, tugas lu cuman Komisi Pengawasan Anak. Dan sekarang tugas lu cuman pengawasan, masih salah aja. Lu ngapain ngawasin ngurusin Kang Deddy Mulyadi mulu yang sibuk ngurusin anak-anak? Daripada lu sibuk ngurusin ngawasin Kang Deddy Mulyadi mulu, mending lu urusin ngawasin anak-anak yang belum diurus sama Kang Deddy Mulyadi. Yang di pinggir jalan, yang minta-minta, yang tidur di jalan, lu urusin dah. Kalau nggak sanggup ngurusin, lu awasin dah. Kalau tugas lu cuman pengawasan, kalau masih nggak sanggup juga lu ngawasin anak-anak yang belum diurus sama Kang Deddy Mulyadi, lu awasin gua dah. Nggak usah urusin, nggak usah lindungin gua. Lu awasin gua aja, anggap aja gua bocah, anggap aja gua masih anak-anak. Daripada lu sibuk ngurusin Kang Deddy Mulyadi mulu, mending urusin gua, ngawasin gua, anggap aja gua anak-anak. Gitu aja ya, percuma lu ngebacot kesana sini, cuman mempertontonkan kebodohan lembaga lu doang. Kang Deddy Mulyadi tetap terus berjalan walaupun lu ngebacot kesana sini juga. Asal lu inget, tahu banget lu.
Gimana netizen? Teman-teman gimana? Makin panas aja nih lembaga yang satu ini. Teriakan netizen kayaknya makin gahar nih gitu ya. Masih ada satu video lagi sih terkait mengenai KPI, cuman kayaknya takut durasi terlalu panjang karena kita mesti punya satu tema lagi nih teman-teman, yaitu tentang Denny Cagur. Oke. Viral di media sosial bahwa anggota DPR RI yang juga artis Denny Cagur diduga mempromosikan judi online. Polisi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendalaminya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi memastikan pihaknya tidak akan mentoleransi. Sepanjang-panjang ya, karena ini kontennya adalah konten yang berbau dengan itu. Karena jujur, gue paling anti dengan judul tersebut ya teman-teman ya. Karena banyak banget komentar-komentar spam juga di video gue itu akun-akun fakes yang nggak bertanggung jawab ya. Gue benci banget ya, benci banget. Oke, itu masalah komentar ya. Kita fokus ke sini. Jadi ini di-upload kurang lebih tahun 2024 kalau nggak salah ya. Pada saat beliau baru dilantik. Dan lagi-lagi ya, ini di-upload dari salah satu TV kalau nggak salah di Metro TV teman-teman ya. Wah, ini dia mengkritik program Deddy Mulyadi. Sok atau komen dulu ya. Karena ada satu video yang menurut gue ini kalian pasti kaget ngelihat video yang satu lagi. Ini terkait ya, sebetulnya ada hubungannya dengan kritik program Deddy Mulyadi sih. Kita gas. Iya. Mungkin lupa Denny Cagur mengkritik kebijakan KDM sementara dia pernah memasukkan anaknya ke sekolah semi militer. Play. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut gitu. Tidak melulu satu barat. Dia sendiri sudah pernah masukin anaknya. Dikaji ulang dalam sisi. Jangan melawan netizen Indonesia, apalagi netizen Jabar. Berat. Diulik. Ya, beliau mengkritisi program Deddy Mulyadi terkait mengirim anak-anak nakal ya ke barak militer. Yang dimana kita tahu program ini sudah berjalan ya, angkatan pertama sudah banyak yang lulus ya, kemudian sudah banyak ya menjadi konten kreator, bahkan nggak tanggung-tanggung ada juga yang diundang sana sini di acara TV, dibuatin konten segala macam lah, dapat sponsor gitu, yang artinya di situ ada testimoni yang dia ceritakan selama pengalaman dia mengikuti program barak militer. Yang jadi pertanyaan gua, ketika dia mengkritisi program ini, apakah dia lupa dengan apa yang sudah dia lakukan pada saat dia memasukkan anaknya ke barak militer, atau bahasa ininya mah semi militer? Bahkan menurut gua kalau ngelihat dari video ini, mohon maaf sebelumnya ya, ini lebih parah. Latihannya udah bener-bener kayak latihan yang gimana nih, ada yang mandi lumpur lah segala macam gitu ya. Karena kalau yang program Deddy Mulyadi mah nggak nyampe gitu-gitu amat. Ya sekolah aja biasa, cuman bedanya tuh bangun pagi. Jadi lebih ke disiplin kalau di program Deddy Mulyadi mah bangun pagi, terus sholat, terus olahraga, belajar, kemudian juga makan di teratur lah ya, kemudian ada sesi ngaji, terus ada sesi ketemu dengan psikolog gitu kan. Jadi artinya semuanya itu memang betul-betul dilengkapi gitu loh dari segala aspek. Dan mohon maaf, nggak ada sampai istilah sampai mandi lumpur udah kayak orang latihan perang. Karena ini kan semi militer, berarti kan udah kayak latihan militer banget. Nah, harusnya ketika dia berstatement tentang program Deddy Mulyadi, ayo dong, jangan lupa dengan apa yang sudah Anda lakukan sebelumnya. Bahkan Anda sendiri mendorong. Nah, yang jadi pertanyaan gua, Anda berstatement seperti itu mewakili, wah, dalam tanda kutip, maaf ya di belakangnya ya kan? Atau memang ya, ngerti lah ya kan? Coba gimana menurut kalian? Komentar ya. Kalau Denny Cagur ikut-ikutan nyinyir soal kebijakan KDM, jujur saja kita bingung. Ini mau ngelawak atau ngelawan? Ya setidaknya pun banyak orang habis diajak ngobrol sambil lalu di warung kopi. Tiba-tiba jadi komentator kebijakan publik. Lucunya lagi, nada bicara dan isinya kayak disuruh, bukan dari keresahan hati sendiri. Tuh kan? Mungkin Denny jadi dapat jawab.
bukan di panggung komedi, tapi di panggung opini pesanan. Wow. Tapi ya, kalau bicara kebijakan publik, apalagi menyangkut masa depan pendidikan dan karakter anak bangsa, tolonglah minimal punya pijakan logika, bukan cuma gaya dan gestur panggung. Jadi gini Den, kalau memang mau bicara serius soal pendidikan, silakan belajar dulu dengan kepala dingin dan hati netral. Jangan jadi komedian yang lupa naskah, tapi tetap mau ikut tampil. Karena pendirian itu penting, bukan cuma buat lucu-lucuan, tapi buat menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Dipikirnya ngomentarin program ini lucu kali. Jadi ini ada satu orang, bapak kita ini namanya Kang Asep ya. Ini ungkapan dari isi hati atau memang ini ungkapan pesanan? Satu orang, kita gas. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut gitu. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang. Ajar Bang. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa, atau sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. TNI tidak punya kurikulum di bidang pendidikan. Denny, lu kira selama ini siapa yang membantu mengajarkan baca tulis menghitung siswa sekolah di perbatasan? Lu kira selama ini siapa yang peduli pendidikan di sana? Bertahun-tahun bahkan mungkin puluhan tahun TNI kita membantu mencerdaskan anak-anak bangsa di perbatasan sana. Kenapa nggak dari dulu lu cuap-cuap seperti itu? Kenapa baru sekarang ketika Kang Deddy Mulyadi yang dibantu oleh anggota TNI mencoba mengubah karakter anak bangsa, mendisiplinkan mereka, mengubah anak-anak yang mungkin tadinya hanya menjadi beban orang tua, menjadi kebanggaan orang tuanya? Kenapa lu Denny baru bersuara sekarang? Lupa. Baru jadi wakil artis wakil rakyat maksudnya. Atau wakil partai. Iya kan, lagi-lagi tuh wakil partai deh. Berat. Saya dicari jalan keluarnya per masing-masing. Oke, ras terkuat di Bekasi. Coba apa tuh Bang jalan keluarnya yang benar, yang bagus, yang baik apa? Berat. Coba berikan contoh sebuah tindakan siap. sambil lu pada ngekaji gitu. Abang di sini ngomong katanya harusnya mah katanya ditanyain satu-satu si anak-anak tersebut tuh, karena kan setiap anak memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Kan udah itu ke Bang, udah ditanyain atu per atu. Emang kagak ngelihat apa di videonya Pak Deddy Mulyadi udah banyak noh. Satu persatu ditanya namanya siapa, kenapa kok masuk ke Dodik Barak Militer ini? Kan ada udah ditanya, elah masih dicari-cari aja kekurangannya. Terus ngomong juga katanya kalau 6 bulan anak-anak di situ katanya gimana terkait sistem pelajarannya di sekolahnya. Ya elah si abang teh ini bener-bener ketinggalan info. Apa emang kagak tahu info ya? Kan itu udah ada juga abang. Ya Tuhan, kan ada di Dodik Barak Militer itu terkait pelajaran sekolah juga ada dikasih mereka sesuai di sekolahan pelajarannya, hanya bedanya tempatnya mereka tidak belajar di sekolah tapi belajar di aulanya si Dodik Militer ini katanya. Ada, udah tenang. Gini nih, kalau tibang modal cuma yang penting gua ngomong keluar aja gitu kan, memberikan pendapat tanpa dicari tahu dulu. Yang disaranin abang ini tuh udah ada semua, yang dipertanyakan sama abang ini tuh juga sudah ada semua juga jawabannya di sana gitu. Makanya kalau mau berkomentar harus tahu dan harus lihat dari proses awal program tersebut sampai sekarang sudah ada 1 alumni yang selesai. Begitu ya. Jangan malah terkesannya justru abang ini kagak tahu apa-apa sebenarnya ya. Cuma biar keren doang ngomong perlu dikaji ya. Yang penting mungkin ada laporan lah kali ya ke ketua partai kalau abang gitu, juga ikut bersuara gitu. Padahal suara abang itu
pertanyaan dan saran abang udah ada semua di sana ya, di Dodik Militer. Udah, kalau kata gue mah nih bang, abang ini bakatnya di dunia lawak, dunia komedi, dunia entertain, di dunia pergombal-gombalan. Udah fokus aja di situ, ngapa sih? Nggak usah coba-coba pengen menjadi wakil rakyat. Aduh, ya? berat. Lagian slogannya sih, coblos caleg jangan coba-coba. Nah, jadinya pada nyoblos si abang ini roman-romannya coba-coba doang. Waduh, berat. Makanya jadinya kayak begini tuh. Wakil rakyat yang kalian coba-coba coblos. Udah deh ya bang ya. Udah nggak usah ngasih pendapat komentar terkait barak militer. Semuanya udah ada semua di sana. Lebih baik abang udah boomingin lagi aja goyang Bang Jali punya abang. Itu dulu kan sampai mendunia, sampai rame banget itu goyang Bang Jali. Udah kalau kata gue mah fokus aja ke goyang Bang Jali ya. Udah bye. Balik Bang Jali aja sono. Aduh, tumben nih kurang tajam. Kayaknya efek karena habis keramas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, halo warga Jawa Barat. Ada yang lagi viral nih, Kang Denny Cagur, anggota DPR RI. Nah, beliau kayaknya mengkritisi kebijakan Bapak KDM terkait dengan anak-anak yang dimasukin barak militer. Nah, menurut warga Jabar nih, Kang Denny ini lagi ngelawak atau lagi manggung politik nih ya. Jadi coba dikomentari sama warga Jawa Barat. Biasanya Kang Denny Cagur ini kalau sudah melawak, waduh, orang tuh suka gitu. Dia tuh punya kreatifnya bagus ketika melawak. Tapi kalau yang satu ini nih, kita lihat videonya. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa, sebenarnya TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang TNI tidak memiliki kurikulum itu sih yang perlu dipertanyakan. Jika pendidikan itu berlangsung selama 6 bulan, bagaimana dengan pelajaran siswa di sekolah, apakah akan tertinggal atau seperti itu? Jadi menurut saya perlu memerlukan pembahasan lebih lanjut, apakah ini benar-benar orang yang nggak tahu tentang sebuah permasalahan tapi ikut berkomentar, ini repot. Jadi racuh gitu ya, racuh gitu. Pendidikannya gimana? Bahkan gurunya ada apa ada gitu ya. Racuh sih menurut gua. Makanya kalau kita nggak tahu sesuatu, udah mending diem gitu. Jangan bacot sih menurut gua. Ada yang baru lagi guys, di Jawa Barat, seorang anggota DPRD sekaligus seorang artis komedian, yaitu Kang Denny Cagur. Beliau mengomentari atau mengkritik soal kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Seolah-olah beliau tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Gubernur Jawa Barat. Izin menanggapi Kang Denny Cagur. Kang Denny, lebih baik Kang Denny menjadi komedian lagi. Dan saya pun suka terhibur. Banyak masyarakat mungkin di Jawa Barat yang terhibur oleh Kang Denny Cagur. Daripada sekarang Kang Denny Cagur terjun ke politik dan mengkritik Gubernur Jawa Barat. Gubernur yang sudah jelas-jelas nyata kinerjanya. Jangan ya Kang Denny, daripada membuat fans-fans Anda merasa kecewa karena kritikan Anda terhadap Gubernur Jawa Barat. Lebih baik, alangkah baiknya Kang Denny mending jadi pelawak lagi aja, biar kami merasa terhibur dan selalu suka dengan komedian-komedian dan kata-kata mutiara dari Kang Denny Cagur ya. Terima kasih. Sebetulnya sih kalau bicara soal kritik ya teman-teman ya, sepakat nggak sih kalau kalian siapapun itu, setiap sebuah kebijakan harus diterima dikritik? Sepakat ya? Kita setuju bahwa kritikan itu adalah suatu hal yang membangun. Tetapi kalau bukan solusi atau juga masukan yang bagus, menurut gue lebih baik nggak usah kritik deh. Ya, karena buat apa lu nyampain doang gitu. Iya kan? Apalagi kalau sekarang itu udah eranya era apa ya? Langsung go kerja gitu. Kalau lu cuma kritik doang, lu nggak ada solusi dan lu cuma bacot doang, percuma. Itu eranya sekarang ya, percuma. Rancangan, kaji, udahlah gitu. 2 juta udah sekali rapat tahu gue.
Bener gak sih? Denny Cagur, anggota Dewan di PDIPD ya, minta pendidikan di Barak TNI dikaji ulang karena TNI tidak punya kurikulum pendidikan. Oke. Aduh, abang bodor, bodor jadi wakil rakyat dia nggak bodor, we anjir. Ya kan Denny, anu ngadidik kurikulum pendidikan nama lain TNI atau kan disediakan guru, didatangkan guru, ayah psikolog, tim kesehatan ayah. Lain dididik sekolah aku TNI, Kang Denny nggak bodor wae, atau cik anggota dewan mulah nggak bodor, tenyari, jujur wae tenyari, ta, ya terpaham geningan, terpaham ngomong, ngera-ngera diri sorangan itu, ya guys PDI, aduh ampun, PDIP, PKS, PKB, aneh-aneh wae, anggota dewan ngawakili saha Isaria. Tengah rasa kewakilan aing mah nu kari itu patut mah bener cek Gus Dur taman kanak-kanak DPR RI merenang berarti DPRD mah PAUD ono duh geus lupa wae cek dah nyaga tadina pelawak atau geus jadi anggota dewan mah lain waktu ngabodor lucu jeung teu nyari Kang Denny parah ngerakeun, memalukan ya. Poin besarnya adalah kalau lu nggak tahu dengan hal yang mau lo komentari, jangan komentar. Lu akan menunjukkan kebodohan lu. Itu poinnya, gue terjemahin. Terus memalukan. Yang lain-lainnya mah ya begitulah ya, sambil bercanda juga mengkritisinya gitu ya, abang ini ya. Takutnya ada yang nggak ngerti dengan bahasa Sunda kan, kasihan. Pembahasan lebih lanjut. Kang Deddy, si Denny Cagur kirim ke barak militer. Kang Deddy, kerjaannya masih ngelawak aja. Udah jadi anggota dewan juga. Gini emang jadinya kalau anggota dewan dipilih bukan karena kompetensi dan pengetahuannya. Waduh, repot. Dipilih karena hanya modal terkenal doang. Kalau ngomong asal jeplak. Segala ngomong nggak ada di kurikulum pendidikan Indonesia soal anak kirim ke barak militer. Gue juga tahu. Tanpa lu ngomong. Sejak kapan? Dari Firaun ngojek juga nggak ada. Segala ngomong pendidikannya bakal ketinggalan. Kalau anak-anak dikirim selama 6 bulan di Firaun ngojek. Kemarin Firaun pakai skincare. Ampun gue. Ngapa sih bawa Firaun gue? Lanjut bang. Barak militer. Gue nggak bakal nanya dah. Nggak bakal nanya lu turun ke lapangan. Pasti jawabannya nggak pernah. Iya. Tapi lu kan punya HP Den. Punya media sosial. Kalau lu nggak punya kuota, gue hotspot nih. Lu lihat dong, cek and recheck dulu di media sosial sebelum lu ngomong begitu. Kalau guru-guru dari sekolahnya masing-masing tuh ke barak militer, ngajarin, nyekolahin kayak biasa. Lu ngomong segala ketinggalan. Lu tuh orang-orang udah sampai Amerika, lu baru sampai Jonggol. Gue sudah males komentarin lu. Dari omongan lu juga nggak ada berbobot. Cuma lu kocak aja sekarang. Kocaknya tuh isinya kosong, nggak seperti lu kocak jadi pelawak. Udah, kalau lu nggak tahu apa-apa nih, kalau ada wartawan lu menghindar. Soalnya itu jebakan Batman buat lu. Dan wartawan itu pintar nyari bahan buat kami nih netizen buat ngebully lu. Tahu? Nah, kemarin si Feral Bramasta, sekarang lu. Makanya nih sekarang lu kalau lu ketemu wartawan lu menghindar, masuk gorong-gorong, jangan keluar lagi deh. Dalam aduh, iya bener. Mendingan lo kalau ketemu wartawan, mendingan lo pergi ngindar masuk gorong-gorong. Ya, karena ya namanya wartawan kan juga mungkin pasti nyari bahan gitu kan. Nah dengan ini kan pasti ada bahan. Masuk akal banget ya bang ini ngomongnya. Tapi bang nggak usah dikasih hotspot bang. Malu lah masa DPR kasih hotspot. Aduh. Alah ketinggalan sama Firaun naik ojek bang lo. Ini yang lagi ramai juga terkait KDN memberikan edukasi. Mengomentari apa yang disampaikan oleh saudara Denny, anggota DPR RI. Oke. Jadi gini, terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat memasukkan anak ke Barat itu, sebaiknya Anda sebagai wakil rakyat jangan hanya kritik, tapi belum pernah melihat secara langsung dinamika yang terjadi pada saat proses mendidik anak di Barak di Provinsi Jawa Barat. Kita katakan, Anda memang sebagai wakil rakyat
yang dalam tugasnya memang melakukan satu fungsi kontrol, fungsi legislasi dan fungsi budgeting. Jadi perlu dipahami, Indonesia itu tidak butuh orang yang banyak kritik, tapi minim langkah konkret. Anda sebagai wakil rakyat di DPR RI semestinya paham fungsi pengawasan di sini. Anda harusnya terjun langsung ke lapangan dalam rangka apa? Melakukan satu investigasi dan pengawasan, komunikasi kepada stakeholder terkait tentang kebijakan tersebut. Wah, ini pengacara. Hanya orang-orang seperti Anda saat ini yang duduk di Senayan itu hanya bisa ngomong dan kritik tanpa memberikan solusi. Akhirnya apa? Segala kebijakan yang ada hanya mampu ya selesai di tataran diskusi dan kajian legislasi tanpa ada satu kebijakan yang nyata. Rapat perlu dipahami kan? Rakyat Indonesia tidak butuh kritik yang memang tidak membangun. Bagi kami rakyat hanya butuh ketika Presiden Prabowo ingin serius melakukan pemberantasan korupsi, tolong RUU perampasan aset segera disahkan. Kerja Anda ngapain kalau cuma jadi tukang kritik? Anda makan dari duit rakyat, sementara kerja Anda tidak pro rakyat. Jadi anggota legislatif yang seperti ini hendaknya perlu dilakukan evaluasi, khususnya masyarakat Jawa Barat. Kalau perlu tandai orang-orang yang memang tidak pro rakyat, jangan sampai pemilu mendatang dipilih kembali. Dalam rangka mewakili kepentingan rakyat, Anda justru berseberangan dengan kebijakan-kebijakan kepala daerah setempat yang memang pro rakyat dalam membangun suasana kondusif, khususnya perbaikan mental generasi muda agar anak-anak bangsa ini baik secara karakter, baik secara akhlaknya. Menyerang itu boleh sekali lagi kalau konteksnya memang memberikan masukan, tapi jangan sampai Anda berbenturan secara langsung dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat gitu ya bro. Terima kasih. Orang-orang yang lebih mengerti dengan dunia politik, apalagi kan dia kan advokat yang tadi itu yang ngomong itu, dia akan lebih cenderung arahnya tuh general gitu guys. Poin pentingnya sih kalau menurut gua garis besarnya ya sama aja sih. Kalau emang lo nggak tahu dengan satu hal yang perlu kalau komentarin lah nggak usah komentar, itu yang pertama. Tapi kalau lo mau komentar karena tugas lo kan adalah seorang pengawasan ya. Ya beliau kan anggota legislatif yang tugasnya tadi tuh dijelaskan, foksinya itu adalah pengawasan lah segala macam. Turun lapangan, ngawas doang lu udah kayak KPI lagi aja. Aduh ampun gue. Menolak lupa bahwa dia sendiri sudah pernah memasukkan anaknya ke semi militer. Ya udahlah, gue juga gak ngerti dia berstatement seperti itu apakah memang dari hati ya atau memang cuman yang penting komentar lah gitu karena ada wartawan gitu. Biar kelihatan gimana gitu ya. Nggak taunya malah berbalik gitu ya, mempermalukan dirinya sendiri. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata salah pada saat saya menyampaikan atau membuat konten ini, misalnya ceplas-ceplos bercandaan yang mungkin berlebihan juga, karena memang cara saya begini kalau saya membuat konten. Selebihnya kalian bisa follow TikTok yang videonya saya reaction. Thank you so much. Saya undur diri pamit. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.